Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar di tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 5. Keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Tahukah kamu Pulau Sumatera? Ayo mengamati. Nah, ini nomor 1, lingkarilah letak tempat tinggal Paman Tagor di Jambi. Lingkarilah tempat tinggal keluarga besar Beni di Medan. Nah, ini Medan ya, sedangkan di sini adalah Jambi. Kalian bisa mengeteknya kembali anak-anak, ini di peta ya. Carilah gambar peta Indonesia, kemudian lingkarilah letak daerah tempat tinggalmu. Beni dan keluarga mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal Paman Tagor. Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Ayo berlatih anak-anak. Amatilah gambar di atas. Identifikasilah keragaman karakteristik individu pada gambar di atas. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Kamu telah mempelajari karakteristik individu yang berupa keragaman fisik dan keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Sekarang, mari kita pelajari keragaman sifat individu. Apa saja sifat individu yang telah kamu ketahui? Amatilah gambar-gambar berikut ya. Pada gambar 1, nampak seorang anak sedang menyapu. Dia mempunyai sifat suka akan kebersihan, kerapihan, dan dia juga mempunyai sifat yang rajin ya. Kemudian gambar kedua, sifatnya suka bermalas-malasan dan kurang menyukai kerapihan. Kemudian gambar ketiga, nah di sini dia berkata kepada adiknya, lihat ini gara-gara kamu mainan kakak jadi rusak ya. Jadi sifat dari anak ini temperamen atau galak ya. Kemudian yang keempat, nah di sini ada temennya atau saudaranya atau adiknya ya jatuh dari sepeda. Kemudian dia khawatir dan mengatakan kamu tidak apa-apa kan? Nah, berarti dia mempunyai sifat suka menolong. Kemudian yang ini ya sifatnya jujur karena dia menemukan sesuatu dan mengembalikannya kepada yang punyanya atau pemiliknya. Beni senang berlibur di rumah Paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku. Buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Beni sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang mereka sukai berjudul Kisah Putri Tangguh. Tahukah kamu tentang cerita tersebut? Bacalah cerita berikut. Nah, di sini ya mereka membaca buku cerita di perpustakaan di rumahnya Paman Tagor. Ayo membaca anak-anak. Baca cerita Kisah Putri Tangguh.
Putri Tangguh tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguh memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan ketujuh lumbung Putri Tangguh hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir, Putri Tangguh mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai. Sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguh. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Putri Tangguh jatuh terpeleset. "Aduh," teriak Putri Tangguh. "Hati-hati, Bu. Semalam hujan deras. Jalannya menjadi licin," kata suami Putri Tangguh sambil membantunya berdiri. "Gara-gara hujan jalannya licin. Perjalanan ke rumah masih jauh. Bisa-bisa aku terjatuh lagi," gerutu Putri Tangguh. Putri Tangguh mengambil padi dari gerobaknya. Kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, "Apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan?" "Ibu tidak membuang padi. Padi itu ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi," jawab Putri Tangguh. "Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan," nasihat suami Putri Tangguh. Putri Tangguh tidak mengindahkan nasihat suaminya, bahkan Putri Tangguh membantahnya. "Masa bodoh, bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah?" bantah Putri Tangguh sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen berakhir, Putri Tangguh tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguh merengek karena lapar. Akhirnya, Putri Tangguh ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. "Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi?" tanya Putri Tangguh dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguh pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun, Putri Tangguh kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. "Mana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya," kata Putri Tangguh. Kemudian Putri Tangguh membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya, Putri Tangguh terkejut mendengar teriakan suaminya. "Istriku, istriku, cepat kemari!" teriak suami Putri Tangguh. Putri Tangguh segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya. "Ada apa, suamiku?" tanya Putri Tangguh dengan cemas. "Aku tidak tahu, istriku. Lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya," jawab suami Putri Tangguh. Putri Tangguh dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguh pun menangis. "Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang. Sekarang padi di lumbung pun juga ikut menghilang," jerit Putri Tangguh. "Jangan cemas, istriku. Bukankah kita masih memiliki sawah? Besok
kita ke sawah. Siapa tahu padinya telah menguning. Hibur suami Putri Tangguh. Keesokan paginya, Putri Tangguh mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguh semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguh menangis seharian. Bahkan ia tidak mau pulang dan menunggui sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya, Putri Tangguh didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. Hai Putri Tangguh, ingatlah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan? Tanya padi-padi itu. Kau telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu, kata padi-padi itu. Putri Tangguh hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku, kata Putri Tangguh sambil menangis. Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan, barulah kalian dapat memanen kami kembali, jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguh ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguh pun kembali pulang. Kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguh bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Dia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguh juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Dalam cerita terdapat tokoh yang memiliki sifat baik. Tokoh seperti itu disebut protagonis. Ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat. Tokoh bersifat jahat disebut antagonis. Tahukah kamu siapa tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita di atas? Ayo, lakukan kegiatan berikut. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik hati. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat. Ayo berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita berjudul Kisah Putri Tangguh tersebut. Apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguh? Ya, jenis cerita fiksi itu adalah mitos. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh? Ya, tokohnya adalah Putri Tangguh itu sendiri, suami Putri Tangguh, 7 anak Putri Tangguh, dalam hal ini adalah si bungsu dan si sulung, dan padi yang bisa berbicara dalam mimpi Putri Tangguh. Kemudian siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita di depan? Ya, tokoh utamanya tentu saja Putri Tangguh ya, dan padi yang bisa berbicara dalam mimpi. Kemudian tokoh tambahannya adalah suami Putri Tangguh dan 7 anak Putri Tangguh, terutama si bungsu dan si sulung. Siapa tokoh protagonis dalam cerita di depan? Jelaskan alasanmu. Dalam cerita ini, tokoh protagonis adalah suami Putri Tangguh, kemudian anak Putri Tangguh dan padi yang bisa berbicara dalam
mimpi putri tangguh. Karena mereka inilah mempunyai sifat yang baik, ya. Siapa tokoh antagonis dalam cerita di depan? Jelaskan alasanmu. Tokoh antagonis adalah putri tangguh karena dia mempunyai sifat yang jahat atau tidak baik, yaitu membuang-buang padi. Saat membaca di perpustakaan rumah, Gultam dan Puspa bercerita kepada Beni. Mereka menceritakan tentang kebiasaan ayah mereka. Paman Tagor dulu suka menggendong Gultam dan Puspa sambil menyanyikan lagu. Lagu yang dinyanyikan Paman Tagor berjudul Injit-Injit Semut. Lagu tersebut merupakan lagu dari Jambi. Tahukah kalian tentang lagu tersebut? Ayo, nyanyikan bersama-sama. Ayo bernyanyi, kalian bisa menyanyikannya bersama teman satu kelas. Perhatikan terlebih dahulu cara gurumu menyanyikan lagu tersebut dengan benar ya. Nah, ini adalah kelanjutannya. Bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kamu dapat menyanyikan nada-nada berikut secara berulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak. Nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Kecepatan lagu diukur dengan alat pengukur yang disebut metronom Maelzel atau disingkat mm. Metronom Maelzel ini akan memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Sebagai contoh, lagu Timang-Timang Anakku Sayang ditulis dengan tempo andante. Kecepatan tempo andante 72 sampai 76 mm. Artinya, lagu harus dinyanyikan dalam kecepatan 72 sampai 76 ketukan yang tetap dalam waktu 1 menit. mm 72 sampai 76 termasuk tempo sedang. Tempo lagu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tempo lambat, contoh lento, lambat 56 sampai 58 mm. Kemudian tempo sedang, contoh andante, seperti orang berjalan 72 sampai 76 mm. Kemudian tempo cepat, contohnya allegro atau cepat, hidup dan riang. Ya, di sini 132 sampai 138 mm. Ayo berlatih, amatilah teks lagu Injit-Injit Semut. Identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu di depan. Apa yang kamu temukan? Buatlah garis melodi pada syair yang kamu tulis. Sekarang giliranmu mempelajari lagu tersebut. Dengarkan penjelasan guru. Bersama dengan kelompokmu, nyanyikan lagu Injit-Injit Semut dengan tempo tinggi rendah nada yang tepat. Simaklah saat kelompok lain menyanyikan lagu tersebut. Kalian bisa mencatatnya ya saat kelompok lain menyanyikan lagu tersebut. Apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu tersebut? Jelaskan jawabanmu. Ya, riang, gembira ya. Jelaskan tempo dan tinggi rendah nada dalam lagu tersebut. Ya, tempo adalah ukuran yang digunakan untuk cepat lambat suatu lagu. Lagu Injit-Injit Semut menggunakan tempo agak cepat yang artinya sedang. Sehingga lagu ini dinyanyikan dengan tempo andante. Lagu Injit-Injit Semut dinyanyikan dengan nada dasar Do sama dengan C. Lagu ini memiliki birama 4/4, yang berarti dalam satu birama terdapat 4 ketukan.
Tempo suatu lagu diukur dengan alat pengukur yang disebut metronom, maisel atau disingkat mm. Lagu Injit-Injit Semut dinyanyikan dengan kecepatan 72-76 mm, yang berarti lagu tersebut mencapai 72-76 ketukan yang tetap dalam waktu 1 menit. Tempo lagu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tempo lambat, contohnya lento sama dengan lambat 56-58 mm. Tempo sedang, contohnya andante seperti orang berjalan 72-76 mm. Tempo cepat, contohnya allegro sama dengan cepat, hidup dan riang 132-138 mm. Apa saja lagu daerahmu? Tuliskan judul dan makna lagu tersebut. Nah, silahkan kalian tulis masing-masing ya lagu daerahnya. Tuliskan judul dan makna lagu tersebut. Nah, sekarang ayo renungkan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Apa keragaman sifat yang ada dalam keluargamu? Apa manfaat keragaman sifat dalam keluargamu? Nah, kemudian di sini ada kerjasama dengan orang tua ya. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mencatat syair lagu daerah yang dinyanyikan oleh orang tuamu. Sekarang mintalah kedua orang tuamu untuk mengajarimu menyanyikan lagu daerahmu. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih ya kalian sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Ibu mohon maaf sekali apabila dalam penyampaiannya banyak kekurangan. Semoga kalian bisa melengkapi kekurangan itu ya. Nah, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.